Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Nur Ajima. Saya dari kelas Syariah Reguler A. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosiologi hukum. Adapun bab 1 yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum diperkenalkan oleh Angelotti, orang Italia pada tahun 1882. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor masyarakatan. Sergio Sekanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum ini. Norwich and Houghton yang mempelajari ilmu sebagai norma terdiri dari dua, yaitu ilmu tentang pengertian hukum dan ilmu tentang kaidah hukum. Adapun Houghton, ilmu yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial yang terdiri dari sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sejarah hukum. Adapun beberapa ahli yang berpendapat tentang definisi sosiologi hukum, yaitu Sergio Sekanto, Sajipto Raharjo, R. J. Salman, dan H. L. A. Hart. Bagian B, ruang lingkup, yaitu metode kajian objek fungsi sosiologi hukum lebih memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial, mempunyai objek kajian fenomena hukum yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial, beberapa fungsi sosial dan sosiologi hukum antara lain, yaitu berfungsi secara filosofi, berfungsi secara sosiologis, dan berfungsi secara yuridis. Bagian C, pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi hukum alamiah yang merupakan basis-basis intelektual dari sosiologi hukum. Dan lanjut ke bab 2, yaitu mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Yang pertama, aliran dalam sosiologis. Aliran positif membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Yang kedua, aliran normatif, fakta yang teramati tetapi merupakan sesuatu institusi, nilai. Bagian B, peletak dasar sosiologi hukum. Di Eropa, dari 1882 hingga 1888. Yang ketiga ada Emily Durkheim dari 1882 hingga 1888. Yang ketiga ada Emily Durkheim dari 1858 hingga 1917. Yang keempat ada Weber dari 1864 hingga 1920. Ada pula di tokoh-tokoh bagian Amerika Serikat. Yang pertama ada Oliver Wendell Holmes, rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. 3 pilihan cara, yaitu kajian normatif, memandang hukum sebagai kaidah yang menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bagian 2, kajian alosofis yang menitifikberatkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang senantiasa menjadi rujukan dalam setiap perbuatan. Ketiga, kajian empiris, memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial. Bagian B, menuju pendekatan sosiologi terhadap hukum. Bantuan terjadi pada ideologi sosialisasi dan liberal yang sangat mendukung dan mendorong penelitian sosiologi hukum dilaksanakan. Bagian C, pemikiran hukum sosiologis. Profesi hukum, terutama pengacara, ruang lingkup kerjanya kini semakin luas. Nomor 2, hukum bagi kebanyakan yang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang dasar dan merupakan suatu bidang studi yang mempelajari penelaahan dan pemahaman yang luas dan lebih rumit. Bab 5, ada struktur sosial dan hukum. Kaidah-kaidah sosial dan hukum, ciri-cirinya sebagai berikut: menciptakan keseimbangan antara kepentingan dan mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah.
ketiga, dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, mempunyai berbagai jenis saksi yang tegas dan bertingkat. Yang keempat, mencapai kedamaian. Adapun bagian B, lembaga-lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai berikut, yaitu memberikan pedoman kepada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga ada memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem sosial kontrol. Yang bagian C, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Di setiap warga, kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Adanya hubungan timbal balik antara warga. Ketiga, terdapat faktor yang dimiliki bersama. 4, ada struktur. 5, ada perangkat-perangkat kaidah. Keenam, menghasilkan sistem tertentu. Bagian D, lapisan-lapisan sosial dan hukum. Sistem semakin tinggi kedudukan seorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Dan semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi, semakin sedikit hukum yang mengaturnya. Lanjut bab 6. Budaya hukum dan penegak hukum. Budaya hukum tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat sekitar melalui pola tingkah laku warganya juga. Hal ini berarti hukum dipengaruhi oleh faktor non-hukum. Ada 3 persoalan mendasarkan tentang budaya hukum, yaitu persoalan yang berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem dan persoalan tentang fungsi hukum kaitan dengan pengaruh budaya hukum. Dan yang ketiganya, ada peranan budaya hukum terhadap bekerjanya hukum. Penegakan hukum. Karena itu, tegaknya hukum dapat ditandai dalam beberapa faktor, yaitu hukum dan aturannya sendiri, fasilitas pelaksanaan hukum yang memadai, kesadaran dan kapasitas hukum. 4. Mental aparat penegak hukum. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa penegak hukum itu pada akhirnya kembali pada unsur masyarakat dan manusianya yang menentukan corak sebenarnya, sehingga adanya hukum yang berkaitan dengan menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar, serta adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara sebagai penegak hukum yang langsung dan formal, berjumlah menjamin tegaknya hukum. Lanjut bab 7. Perkembangan hukum di Indonesia dalam kondisi modernitas dan menuju tatanan hukum respon. Tatanan hukum pada masa Hindia Belanda, pada masa pemerintah Hindia Belanda berlangsung selama 1,5 abad sejak berakhirnya VOC. Menurut Suetandio Wingjoesoroto, tatanan hukum pada masa ini represif in optima forma. Dan tatanan hukum pada masa penjajahan Jepang. Tatanan hukum pada penjajahan Jepang ini termasuk tatanan hukum yang represif karena hanya terarah pada satu tujuan saja. Adapun tatanan hukum sejak tahun 1945 sampai dengan 1998 dengan proklamasi 17 Agustus 1945 terbentuklah negara Indonesia yang merdeka. Pada tahun 1959 sampai 1965, bangsa Indonesia berada pada tahap demokratis terpimpin. Sistem politik demokrasi terpimpin muncul setelah konstituante dianggap gagal memenuhi tugasnya menyusun undang-undang yang tetap dan kemudian dibubarkan dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Menuju tatanan responsif, yaitu usaha untuk menemukan hukum yang responsif sangat mewarnai teori hukum modern. Tujuan utama para realis hukum adalah membuat hukum menjadi lebih responsif atau tanggap pada kebutuhan sosial. Bab 8, yaitu perubahan-perubahan sosial dan hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum, perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terjadi karena bermacam-macam sebab. Berasal dari masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakat. Di dalam proses perubahan hukum, umumnya dikenal ada 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan pembentuk hukum, badan penegak hukum, dan badan pelaksanaan hukum.
Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum mempunyai pengaruh yang langsung terdapat lembaga masyarakat. Artinya, terdapat hubungan langsung antara hukum dengan perubahan sosial. Sebab tujuan utamanya untuk mengubah pola perilaku hubungan-hubungan antara warga masyarakat. Bab 9 yaitu hubungan hukum, kekuasaan, dan ideologi. Hukum dan kekuasaan. Hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum. Menurut Oliver Goldsmith, kekuasaan dan hukum merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat. Hukum dan ideologi. Ideologi adalah sebuah konsep yang luas dalam ruang lingkup dan juga lebih spesifik daripada konsep dalam konsensus kemasyarakatan. Hal ini karena ia memberikan kerangka pemikiran yang di dalamnya individu dan kelompok sosial menginterpretasikan hakikat dari konflik di mana mereka terlibat di dalamnya juga. Ideologi hukum selanjutnya dapat dipandang bukan sebuah doktrin hukum itu sendiri, tetapi sebagai bentuk kesadaran sosial yang tercermin di dalam diekspresikan melalui doktrin hukum. Tugas dari analisis terhadap ideologi hukum adalah untuk menjelaskan hakikatnya, sumber-sumber dan pengaruhnya di dalam masyarakat tertentu. Yaitu ada bagian individualisme hukum, yaitu perjalanan individualisme berbeda-beda dalam berbagai bidang hukum, yaitu selama 1875 kontrak ketenaga kerjaan di dalam hukum Inggris dipandang sebagai tawar-menawar yang setara secara hukum sampai dikeluarkannya Undang-Undang Konspirasi dan Perlindungan Properti pada tahun tersebut adalah sebuah pelanggaran pidana bagi pekerja, tetapi tidak bagi pengguna tenaga kerja jika melakukan tindakan yang melanggar kontrak ketenaga kerjaan tersebut. Dan bab berikut yaitu bab 10, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik dalam mewujudkan keadilan. Kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia, yaitu politik adalah permainan kekuasaan hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik dalam lingkungan otoritas yang berlanjutan dari tujuan hukum. Integritas dari tatanan hukum tergantung pada model instruksi hukum yang lebih kompeten. Bagian B-nya, hukum dan penyelesaian konflik seksual. Salah satu sumber utama konflik kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintah desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan struktur kepemimpinan lokal. Yang C-nya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kegembiraan, banyak pertemuan untuk saling pertukaran pemikiran, ide, dan berbagai pengalaman yang mengenai salah satu cita-cita yang mereka rasakan. Bangsa yang terumuk dalam 5 sila, yaitu sila kelima. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.